Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bulia. Nah, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas dan kita akan belajar bareng mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu selain secara generatif atau melalui penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di atas kepala putik, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Nah, kita lihat ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terjadi tanpa proses penyerbukan atau tanpa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau serbuk sari jatuh di atas kepala putik, itu tidak. Tapi perkembangbiakan yang berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya dari akar, batang, ataupun daun. Bagian tersebut kemudian memisahkan diri dari induknya sehingga cukup diperlukan satu induk atau selnya saja. Nah, tumbuhan baru yang dihasilkan ini akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, di sini ada contoh-contoh tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Yang pertama ialah umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang berisi cadangan makanan. Contohnya apa? Itu seperti lobak, kemudian wortel, kemudian singkong. Kemudian yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang ini adalah umbi atau batang yang tumbuhnya itu berada di dalam tanah. Nah, umbi batang ini mampu memunculkan tunas maupun akar sehingga kerap dijadikan bahan perbanyakan vegetatif oleh manusia. Contohnya apa? Seperti kentang, seperti ubi jalar. Nah, sekarang kalian lihat itu pada kentang itu pada kentang itu akan tumbuh tunas dari umbi batang itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis ini adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Nah, setiap siung umbi lapis ini akan dapat menjadi individu yang baru. Contohnya apa? Contohnya seperti bunga tulip, kemudian bunga bakung, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut, yang keempat adalah akar tinggal, rizoma atau rizom atau rimpang. Nah, ini adalah batang yang tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, selain sebagai alat perkembangbiakan, rimpang juga sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya apa? Seperti tanaman apotik hidup. Nah, seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan temulawak. Yang kelima, selanjutnya yaitu secara tunas. Nah, tunas ini adalah anakan atau keturunan yang tumbuh dari batang pohon yang ada di dalam tanah. Nah, meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya itu tidak tergantung pada induknya. Contohnya seperti pohon pisang, kemudian pohon bambu yang namanya tunasnya itu rebung yang bisa dimasak, yang bisa dimakan ya, kemudian tebu. Nah, yang selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun kemudian akan tumbuh akar seperti pohon sukun, kemudian tanaman cocor bebek, kemudian pohon kesemek. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon ini batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman yang baru ini akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya seperti stroberi, daun pegagan atau antanan, kemudian rumput teki. Dan nanti silahkan cari contoh yang lain ya. Nah, sekarang yang ke-8 atau perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir, yaitu spora. Spora ini adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora ini sangat kecil dan bentuknya itu seperti biji. Biasanya warnanya itu hitam. Kalian bisa lihat di bagian bawah daun.
Nah, di situ ada contoh itu gambar tanaman paku-pakuan yang sebelah kanan. Nah, di bawahnya daun itu dia ada bintik-bintik kecil warnanya hitam. Itu yang namanya spora. Nah, selain tanaman atau tumbuhan paku, ada juga lumut, kemudian jamur. Itu menggunakan spora. Jadi Bulia ulang ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu melalui umbi batang, umbi lapis, umbi akar, kemudian akar tinggal atau rizoma atau rimpang, kemudian tunas, tunas adventif, kemudian geragi atau stolon, dan yang terakhir adalah spora. Nah, sekarang ini adalah vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan? Nah, vegetatif buatan itu artinya perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Nah, contoh-contohnya yang pertama adalah mencangkok. Nah, tumbuhan yang dapat dicangkok ini adalah tumbuhan yang batangnya itu berkayu dan berkambium. Nah, kemudian akar tumbuhan hasil cangkokan ini berbeda dengan akar tumbuhan induk. Nah, hasilnya itu akan berupa akar serabut. Contohnya banyak sekali. Jadi contoh tumbuhan yang bisa dicangkok itu yang pertama adalah dia yang berbatang kayu dan berkambium. Contohnya seperti apa? Jambu, kemudian mangga, sawo. Nah, nanti silahkan cari contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah stek. Nah, stek ini adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tumbuhan tertentu tanpa menunggu tumbuhnya akar. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah stek batang, kemudian stek daun, yang ketiga adalah stek tangkai. Nah, sekarang kita satu-satu contoh yang bisa disetek batang, yaitu adalah ketela pohon atau tebu. Meskipun tadi di awal ketela pohon itu bisa menggunakan singkong itu umbi batang, kemudian tebu itu menggunakan tunas, tapi di sini juga bisa menggunakan stek batang. Kemudian stek tangkai. Stek tangkai itu ketika kamu petik tangkai kemudian kamu taruh di atas dalam tanah, ya, kamu tanam, dia akan tumbuh tanaman yang baru. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bunga sepatu dan bunga mawar. Kemudian stek daun. Nah, stek daun itu seperti tumbuhan lidah mertua, kemudian begonia. Jadi tinggal kamu ambil daun tumbuhan lidah mertua itu, kamu tanam dan dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah okulasi atau menempel. Nah, okulasi atau menempel ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Contohnya, tanaman yang bisa ditempel atau diokulasi itu banyak juga, seperti belimbing, alpukat, mangga, rambutan, coklat, kelengkeng. Yang jelas tumbuhan itu berbatang kayu ya. Di situ ada gambar yang pertama tuh membuat keratan pada batang bawah. Nah, kemudian mengerat kulit kayunya yang akan diambil mata tunasnya. Nah, kemudian dimasukkan tanaman yang baru, kemudian diikat, menggunakan tali. Ditunggu itu menjadi tanaman yang baru. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah merunduk. Nah, merunduk ini biasanya dikembangbiakan dengan merunduk itu batangnya menjulur dan berbuku-buku. Contohnya seperti apel, melati, dan alamanda. Nah, itu contoh contoh proses merunduknya kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi nanti ketika batangnya itu menjulur kemudian dimasukkan ke dalam tanah, nah dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, kita lanjut yaitu yang nomor 5 atau vegetatif buatan yang terakhir, yaitu menyambung atau mengenten. Ini adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, ini tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk menggabungkan
sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Seperti apa sih tumbuhan yang bisa seperti contohnya adalah kopi, mangga, dan durian. Nah, kalian bisa lihat prosesnya seperti itu. Proses dalam menyambung pohon, itu pohon kopi. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk video pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui penyerbukan atau tanpa melalui bertemunya serbuk sari dan putik. Nah, nanti tugasnya akan Bulia kasih nanti di classroom. Nah, cukup sekian penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif pada sesi kali ini. Boleh akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.